Halo, Pet Never Pet kembali lagi. Eh, di sini kita juga bukan hanya sekedar kegiatan di klinik ya. Saya juga ikut seminar-seminar. Salah satunya seminar ini yang mau kita sharing yaitu mengenai apa sih, animal awareness ya, kayak apa ya, kita memahami bahasa tubuh binatang, bagaimana caranya. Mungkin ini saya bisa sharing webinarnya sama Anda semua. Mungkin hal yang baiknya kita ambil, hal yang buruknya kita ambil untuk meningkatkan kualitas pelayanan di klinik hewan ojolnya. Ya, mari kita ikutin webinarnya. Silakan. Bersama dengan pembicara kita hari ini ada dua orang. Yang pertama adalah Dr. Rani Octalia dan juga Mbak Didi Almeida yang ditemani oleh Bapak Popa yang salah satu cat influencer lah seperti itu. Selamat malam Mbak Didi, selamat malam Dr. Selamat Rani. malam, Dok. Apa kabarnya Selamat nih malam malam. hari ini? Dr. Rani di klinik Alhamdulillah atau baik. di rumah? Saya nggak di klinik, saya di rumah. Oke deh. Nih, kolega yang merekomendasikannya baru join, Dokter Susatyo Dokter Ratih. Rati. Halo, Dok. Ibu, halo Kangen sama semuanya. Ibu. Iya, Gimana kabar? direkomendasiin loh sama Baik. langsung Dok Ratih, sama Mbak Rani aja lah gitu. Oke, selamat malam di sini untuk seluruh Petafora members. Di sini sudah cukup banyak dan hari ini total ada 90 peserta yang hadir, merupakan rekor kedua tertinggi sepanjang Petafora Adawi. Tepuk tangan dong untuk kasih dalam hari ini. Seperti itu. Oke deh. Di sini sudah hadir banyak sekali kolega pada malam hari ini. Ada Dok Gita, ada Mbak Caroline, terus ada juga Mbak Devi, Dr. Andi Yuki, Dok Francisco, Dok Felicia, Dok Malia, ada Dok Sucianti, Dok Prima, salah satu customer loyal kita. Terus ada juga wah banyak sekali ini pada malam hari ini. Dan memang mayoritas di dokter hewan ya. Kita 70 orang kurang lebih untuk dokter hewan. Oke, untuk sementara saya akan membacakan CV terlebih dahulu dari Dr. Rani ya. Mohon izin Dr. Rani. Ya, Dr. Rani adalah lulusan dari IPB Kedokteran Hewan tahun 2009. Beliau ada mengikuti banyak sekali kursus terkait body talk dan ranking awareness. Dan pengalamannya juga ada praktek terapi holistik untuk manusia dan hewan. Ada manusia di Rumah Remedi, untuk hewan ada di Pet Love Center sama Gustafet, dan koordinator awareness dan body talk di Indonesia dari 2014 sampai sampai sekarang. Terus Dr. Rani ini mendapatkan sertifikasi sebagai Certified Body Talk Practitioner pada tahun 2015 dan Linking Awareness Journey Fasilitator pada tahun 2016. Oke, untuk mempersingkat waktu, silakan dilanjut dengan Dr. Rani. Ada pemutaran video. Iya, sebentar Video apa nih kira-kira ya? Akan nonton ini hal yang baru juga buat saya, jadi pengen tahu banget ini apa tuh kelas-kelasnya. Silakan dok. Oke, terima kasih Mas Bima. Selamat malam Bapak-bapak, Ibu-ibu, teman-teman, rekan-rekan, kolega sekalian. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya dari Universitas Mangkusa. Terima kasih Mas Bima. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai pengenalan kelas Linking Awareness Journey. Jadi ini baru pengenalan saja buat teman-teman. Dan saya akan mulai dengan pemutaran video dari founder Linking Awareness Adventure Incorporated. Sebentar ya, saya akan share screen.
Sudah terlihat ya? Sudah masih proses layanan. Oke. Hi, I'm Lucia. I'm the founder of Linking Awareness Adventures Incorporated. I'm going to do one of the hardest things for me is to try and explain Linking Awareness Journey, which is one of my 4, 5, 6, 7 different workshops that we offer. I realized that on the outset, it looks like this concept of sentient being / animal communication. But once you've gone through the 3 days with us, you realize something else is going on here that the animal kingdom, sentient beings we call animals, is holding space for. Is it self-realization? Is it enlightenment of lighting up an awareness that we forgot about for so long? And why the nature and animal kingdom are able to hold that space so clearly and co-facilitate this 3-day journey with us. Nature never forgot that nothing's separate. We're in this state of oneness, but so many of us forgot that state. So when we co-facilitate these linking awareness journeys with the sentient beings we're calling an animal kingdom, they have the ability to help us remember that space of oneness, nothing separate, everything is transferring information through light and information or intercellular communication. And then when we get clear communication within ourselves, the animal, sentient being we call animals, will language that physically to validate and help teach us. It's magical. During the 3 days that you'll spend time with us, we're going to be telling stories. We're all telling stories about our experiences with nature, the animal kingdom, the depth of our wisdom within our heart and how we're sharing that. And we format it in a sense that there will be a PowerPoint, we'll have some discussions, and then we'll do different exercises, because ultimately what we're really trying to support you in is to remember how to utilize consciously your 6 subtle senses. During these 3 days, we're going to be doing exercises where you single out or individuate these different subtle senses that you can start to realize your own inner language. I mean, that's a powerful realization in itself. Myself and all of the Linking Awareness Journey facilitators, we're so blessed. We have access to some of the most amazing natural settings around the world. Whether it's a ranch with horses, a dairy farm where we're listening to the cows, or jungles and we're listening to the insects, the cicadas, might be the orangutans, might be a tiger, might be an elephant. The list goes on. And sometimes we're holding space with mothers and children that are not yet speaking verbally but are communicating with us non-verbally through light and information. I never know exactly what you're going to learn because it's your personal journey. I know that I'm going to hold space for that potential of recognizing that you're more than ever you thought you were, and recognizing that you can communicate with your cat. And that your cat will then help teach you at home by validating the nonverbal information through their physical languaging. So ultimately, I think what we're holding space for is for you to remember your primary language, the transference of light and information that gets filtered through the subtle senses. I'm pretty sure you can't come to 3 days of Linking Awareness Journey and not have some level of change within yourself, which then when you go home is going to express itself in your external world. But everyone's different.
You know, it might be that all of a sudden your eyes are brighter. It might feel like you had this weight on you and it's just like taken off. It might be like, wow, I can do this. I can communicate non-verbally in person and at a distance. You know, we watch miracles all the time. The bottom line is life-changing. It's perception changing. It's reality changing. And it's something that you want to go home and tell everybody about, but I gotta tell you, you might be hard to tell them about that kind of experience. It's so profound. You know, one of the major changes or benefits that we're noticing when we start to communicate non-verbally and we go deep within this concept of heart-based communication is I change. Or you as a participant, you change. But the value in that, or the magic in that, is we're starting to realize through quantum science is that when I change, my external environment changes. So after 3 days of Lincoln Winger's journey, you know, it's amazing to watch how things in your external environment start changing effortlessly because you were willing to go deep within yourself and communicate non-verbally. You may not know that before the Linking Awareness Journey concept, I was a dog groomer, dog trainer, cat groomer. I had a few horses of my own and very gifted children. And through realizing they were communicating with me, that freaked me out. This is 30 years ago, okay? I was like, weird. I realized that I had the capacity for this ability. And now I know you all do. And that's why I want to share it around the world continually. So please join us. My website is www.linkingawareness.com. Come and experience the Linking Awareness journey and find out within yourself what that magic is. Iya, jadi itu adalah videonya. Terima kasih, Mbak Dalusha. Iya. Terima kasih Dok Rani. Tadi baru saya baca nih dari kontak komunikasi via WA ya. Untuk Mbak Didi ini salah satu fasilitator atau gimana di LAJ Bogor, terus Tanjung Puting, and then di Waikambas. Apa tuh bedanya? Oke, aku sih peserta aja. Oh, Peserta oke. aja sebagai peserta di Linking Awareness Journey waktu itu di Bogor 2017. Terus tahun berikutnya Linking Awareness Adventure di Tanjung Puting. Itu kelas berikutnya dari Linking Awareness Journey. Di tahun 2019 di Waikambas itu Linking Awareness Journey juga. Oke, mungkin nanti setelah sesi Dok Rani bisa sedikit sharing ya, Mbak Didi, cerita pengalamannya gimana. Oke, silakan lagi Dok Rani. Mas Bima, Mbak Didi ini juga co-fasilitator kami, jadi beliau akan menjadi fasilitator, istilahnya fasilitator on training. Oke. Nanti akan bergabung bersama kami menjadi fasilitator. Gitu. Siap, Dok Rani. Nah, saya akan share screen ya, Mas. Share screen. Monggo, silakan. Apakah sudah terlihat? Ya, terlihat. Tinggal di full screen aja. Oke, sebentar ya. Siap, sudah. Sudah ya. Oke, saya mulai ya. Terima kasih Bapak Ibu atas perhatiannya. Pada kali ini saya akan mempresentasikan
pengenalan tentang kelas Linking Awareness Journey. Kalau tadi dengar dari Mas Bima ada yang nanya apakah ini kelasnya atau bagaimana, tenang, ini teasernya dulu ya. Jadi untuk mengenalkan terlebih dahulu, mungkin teman-teman banyak yang punya pertanyaan, masih penasaran atau bagaimana, atau pengen ikut tapi masih mau tanya-tanya terlebih dahulu, ya silahkan. Di sini kita akan banyak diskusi ya, Mas Bima ya. Untuk Siap, tentang Mas Dr. kelasnya Ani. nanti. Nanti bisa sesi tanya jawabnya. Ya. Nah, seperti judulnya, Linking Awareness Journey. Nah, ini itu apa? Kalau tadi teman-teman mendengar video dari Lucia Jacob, beliau itu adalah founder dari Linking Awareness Adventure Incorporated, perusahaan yang menyediakan atau memfasilitasi kelas-kelas Linking Awareness. Jadi, Linking Awareness Journey itu adalah salah satu kelas atau workshop diselenggarakan oleh Linking Awareness Adventure, didirikan oleh Ibu Lucia Jacob, yang tadi kita lihat videonya sama-sama. Selain Linking Awareness Journey, tadi sudah disebutkan sedikit ya oleh Mbak Didi, ada Linking Awareness Journey Practical, Adventure, kemudian ada Popping the Bubble of Dogs, ini yang pernah diadakan di Indonesia ya. Kemudian juga ada Linking Awareness Observer Session dan Group Session. Nah, kalau di Indonesia, Linking Awareness Journey Practical belum ada, Linking Awareness Adventure sudah beberapa kali diadakan, Popping the Bubble sudah 2 kali. Untuk Linking Awareness Observer Session ini adalah sesi personal, terapi holistik seperti yang saya di CV tadi ya, seperti yang saya tawarkan. Ini lebih ke untuk mendukung aspek tidak hanya fisik, tapi juga mental, emosional dari klien, dari hewan, dari human, ataupun dari hewan dan guardian-nya. Kita menyebutnya sebagai guardian ya, bukan pemilik. Jadi itu sesi yang dilakukan oleh founder dan juga sesi yang dilakukan oleh saya. Kalau misalnya teman-teman mengikuti Instagram kami, Linking Awareness ID, mungkin sering melihat postingan kami tentang Linking Awareness Observer Group Session yang diadakan oleh founder, Ibu Lucia. Nah, itu sama seperti sesi 1 per 1, one-on-one session gitu dengan klien. Tapi kalau group session ini lebih banyak orangnya. Jadi satu klien di sesi, yang lain mengobservasi. Jadi harapannya tidak hanya klien yang di sesi yang terbantu, tapi juga satu grup itu yang terbantu. Gitu. Fasilitator Linking Awareness Journey ini tidak hanya ada di Indonesia saja, di kami, tapi juga ada di Kanada, di Jepang, di Eropa, di Singapura. Ya, kebetulan di Indonesia baru ada 3 fasilitator, saya termasuk diantaranya. Yang satunya lagi adalah Dr. Hewan Andi Hiroyuki, kebetulan juga hadir bersama kita. Kemudian yang berikutnya adalah Mas Rama yang juga hadir bersama kita pada saat ini. Nah, di dalam kelas ini apa sih yang akan kita lakukan? Dalam kelas ini peserta itu dibimbing untuk mengingat kembali kemampuan alaminya dan lahiriahnya, artinya adalah kemampuan yang memang dimiliki sejak lahir, dalam menerima dan menyampaikan informasi nonverbal dengan sentient being. Menerima dan menyampaikan informasi nonverbal untuk kita sebut sebagai komunikasi nonverbal. Dengan sentient being itu apa? Yaitu segala sesuatu yang mempunyai kesadaran, diantaranya bisa hewan, bisa tanaman, bisa sesuatu yang ada di alam, di semesta, bisa juga aspek yang ada di diri kita sendiri. Jadi tidak hanya berkomunikasi dengan hewan saja ya, ini bisa luas sekali, bisa ke tanaman, bisa ke alam, bisa ke diri kita sendiri. Dalam 3 hari, minimal 3 hari, tergantung lokasinya di mana, teman-teman jika bergabung akan merasakan pengalaman komunikasi antar hati, dari hati ke hati dengan sentient being, menggunakan intuisi dan imajinasi. Serta akan dibimbing untuk, pertama-tama akan dibimbing untuk mengobservasi diri sendiri terlebih dahulu, untuk menyiapkan diri sebelum kita berkomunikasi dengan sentient being.
Nah, kalau sentient being adalah hewan di kelas, hewan tersebut akan membantu teman-teman berpengalaman berkomunikasi nonverbal mereka sebagai co-fasilitator. Tadi disebutkan tentang nonverbal communication, ada juga disebutkan oleh di video ya, intercellular communication, heart-based communication, dan itu semua adalah sama. Pengertiannya apa sih? Kalau kita lihat dari ilmu komunikasi, komunikasi nonverbal itu adalah yang tidak menggunakan kata-kata atau tanpa penggunaan bahasa. Kalau di teks, itu masih menggunakan bahasa kan ya, itu masih verbal. Kemudian ada juga bahasa tubuh. Banyak yang bilang bahwa bahasa tubuh itu masuk ke nonverbal, tapi dalam konsep thinking awareness journey ini, bahasa tubuh atau physical languages mengikuti informasi nonverbal. Jadi informasi nonverbal yang kita terima terlebih dahulu, baru bisa jadi si behavior atau bahasa tubuh itu mengikuti atau mendukung si informasi nonverbal ini. Contohnya misalnya ketika kita merasa ada kucing, terus kita merasa, oh ya sepertinya kucing ini sedang haus, begitu. Itu informasi yang kita tangkap, kemudian kita melihat, kita mengobservasi si kucing berjalan ke arah tempat minumnya. Artinya di sini dia menunjukkan physical languages bahwa dia haus. Nah seperti itu ya. Jadi si informasi nonverbal ini nyampe duluan, baru kemudian didukung atau diperlihatkan dengan physical languages atau bahasa tubuh atau behavior, namun tidak selalu. Nah, pesan nonverbal yang diterima atau disampaikan itu bentuknya bisa bermacam-macam. Kalau tadi di video Lucia menyebutkan tentang subtle senses atau indera halus ini adalah tools yang kita gunakan dalam menangkap informasi nonverbal dalam bentuk gambaran, dalam bentuk simbol, dalam bentuk feeling, suara, aroma, pemikiran, suhu, tekstur, dan apapun yang bisa ditangkap oleh panca indera kita nih, normal kita, tapi kita menangkapnya lewat imajinasi atau bayangan kita. Kalau kita punya 5 panca indera, kalau di indera halus kita plus 1, satunya itu adalah feeling atau empati. Kalau teman-teman merasa sering punya feeling, oh kayaknya hari ini saya nggak ke kantor dulu deh, mau WFH aja kayak gitu. Kayaknya feelingnya nggak enak nih mau ke kantor, misalnya kayak gitu. Itu kan feeling ya. Feeling yang kita dapat sebetulnya itu merupakan informasi nonverbal juga. Gitu, itu contohnya, salah satu contohnya. Istilah yang digunakan di linking awareness journey itu adalah komunikasi antar sel, intercellular communication, komunikasi nonverbal, nonverbal communication, dan heart-based communication atau komunikasi antar hati. Atau kadang kita menyebutnya sebagai terhubung, seperti itu ya. Kalau banyak teman-teman di luar sana yang menggunakan istilah linking, ya mungkin ini sudah dia gampangnya aja kali ya menggunakan kata linking, tapi dalam konsep ini kami menggunakan istilah komunikasi antar sel, komunikasi nonverbal atau komunikasi antar hati. Itu ya. Jadi kalau kami menyebutnya itu maksudnya adalah itu komunikasi nonverbal. Apa saja yang tercakup dalam 3 hari minimal kelas Linking Awareness Journey? Hari pertama kita akan mencakup pemahaman materi terlebih dahulu. Pemahaman materi ini kita kemas dalam bentuk presentasi mengenai konsep dan apa dibalik panduan ketika nanti berlatih yang kita sebut sebagai guided journey. Kemudian di akhir hari pertama juga akan ada latihannya. Hari kedua setengah hari akan diisi dengan materi, kemudian dilanjutkan dengan latihan. Hari ketiga full latihan. Jadi kita akan latihan satu persatu yang tadi informasi, bentuk-bentuk informasi nonverbal nih. Misalnya kita latihan menangkap informasi dalam bentuk gambaran, kemudian latihan berikutnya kita menangkap informasi dalam bentuk suara, dan lain sebagainya. Seperti itu, makanya kita minimal 3 hari. Ketika teman-teman tidak bisa, misalnya, oh saya cuma bisa di hari kedua tuh cuma bisa setengah hari. Nah, itu kami tidak
anjurkan untuk ikut. Kami akan anjurkan ikut kelas berikutnya karena di sini kami membutuhkan kehadiran utuh dari teman-teman semua selama 3 hari. Gitu. Di dalam kelas ini, teman-teman, tadi juga sudah disebutkan ya oleh Lucia, bahwa kita akan saling berbagi pengalaman, kita akan saling belajar satu sama lain, tidak hanya dari kami, fasilitator, tapi juga dari peserta lainnya, dan juga dari sentient being. Tadi disebutkan juga oleh Lucia di video bahwa banyak kami di sini fasilitator dan sentient being akan banyak melakukan yang namanya holding space. Ya, tadi banyak disebutkan ya, holding space. Nah, apa itu pengertian dari holding space? Jadi, kami fasilitator, sentient being, co-fasilitator di sini adalah kita menyediakan ruang yang aman dan nyaman bagi semua peserta untuk merasakan, untuk mengalami, untuk saling berkembang dan bertumbuh dari pengalamannya masing-masing, dan juga dari pengalaman sesama peserta, dan juga dari pengalaman ketika dia berkomunikasi dengan sentient being. Gitu ya, itu ketika kita melakukan holding space ini diharapkan kita dapat mendukung teman-teman mempunyai pengalaman. Ya, nah pengalaman inilah nanti dan pengalaman dan pemahaman inilah nanti yang akan menjadi bekal teman-teman ke depannya setelah kelas untuk terus berlatih, terus berkembang, terus bertumbuh, terus embrace pengalamannya untuk berkomunikasi nonverbal dan juga untuk diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Itu kelasnya ini akan tergantung dari lokasinya. Biasanya kami akan memilih lokasi yang merepresentasikan alam, outdoor, dan juga ada lingkungan di mana sentient being-nya hadir di situ, bisa jadi shelter hewan, sanctuary peternakan, klinik hewan, dan lain sebagainya. Kalau di Indonesia, kita juga pernah melakukannya ke shelter, di universitas, di mana ada hewan di situ, di klinik hewan. Jadi seperti itu ya, tergantung lokasinya. Kalau di Waikambas yang pernah kami lakukan itu 4 hari penuh, karena kita tidak tahu medan di lapangan ya, jadi minimal 4 hari waktu di Waikambas. Sedikit brief tentang sejarah, bagaimana Linking Awareness Adventure Incorporation ini melakukan aktivitasnya di Indonesia. Jadi, tadi sempat dibilang oleh Lucia bahwa beliau sudah punya pengalaman dengan hewan selama 30 tahun lebih sebagai pelatih anjing, sebagai groomer, dan lain sebagainya. Nah, kemudian beliau juga menyadari bahwa mempunyai atau berpengalaman berkomunikasi nonverbal secara alamiah, kemudian beliau berkeliling dunia untuk mencari inspirasi, mendapatkan insight. Kemudian pada satu ketika di sebelum tahun 2011, beliau merasa terpanggil oleh gajah Sumatera, gajah liar waktu itu ya, gajah liar Sumatera. Dan beliau tahu bahwa ini lokasinya di Indonesia, kemudian dia tertarik mencari koneksi, kemudian datanglah ke Waikambas pada tahun 2011. Pada saat itu peserta Indonesia belum ada. Pada tahun 2012 saya bergabung dengan beberapa peserta Indonesia lainnya, termasuk diantaranya Dr. Hewan Eliza juga, yang sekarang di Bali. Nah, dari situ setiap tahun beliau selalu berkunjung ke Indonesia dan membuka kelas-kelas, dan kami selalu mendampingi sampai akhirnya pada tahun 2016, beberapa di antara kami dipercaya untuk memfasilitasi kelas ini juga, kelas Linking Awareness Journey, yang merupakan kelas dasar dari rangkaian kelas-kelas di Linking Awareness Adventure Incorporated. Kami juga bekerja sama dengan beberapa universitas di IPB, pernah di Universitas Airlangga, UGM juga, dan kami akan membuka kesempatan mungkin bagi universitas lainnya yang mempunyai kaitannya dengan hewan, misalnya seperti itu, untuk membantu mahasiswanya. Jadi kami membuka untuk kesempatan itu. Nah, pada tahun 2017 juga kami bekerja sama dengan salah satu asosiasi PDHI ya, namanya Aktivi, Asosiasi Akupunktur dan Terapi Integratif Indonesia, yang kebetulan 2017 juga baru dilahirkan kembali ya.
dengan penambahan terapi integratifnya, karena kami juga bergabung di situ, dan sudah ada kreditnya juga, unit kreditnya, SKPB-nya. Pada tahun ini kami akan memperpanjang kerjasama ya. Jadi untuk teman-teman dokter hewan kemungkinan bisa untuk mendapatkan kredit unit ketika mengikuti kelas Linking Awareness Journey. Nah, mungkin beberapa di antara teman-teman bertanya-tanya seperti apa sih ketika nanti saya sudah selesai mengikuti kelas atau selama di kelas. Apa saja manfaatnya? Yang pertama, kita akan menggunakan konsep komunikasi nonverbal tidak hanya untuk berkomunikasi dengan sentient being, tapi untuk lebih terhubung dengan diri sendiri. Karena di kami sangat menekankan jika untuk menyiapkan diri dalam berkomunikasi dengan sentient being, kita perlu untuk mengobservasi diri sendiri terlebih dahulu, seperti apa di kitanya, ego, emosi, kemudian mungkin ada judgment dan lain sebagainya. Kita menetralkan diri kita terlebih dahulu untuk kemudian kita komunikasi dengan sentient being. Sama aja ya kalau misalnya kita komunikasi verbal aja nih ya, ketika kita ngobrol sama orang, untuk komunikasi yang efektif kan kita juga perlu menyiapkan diri, kitanya tidak emosional, nggak baperan, ketika kita lebih netral, lebih tidak judgment, itu kan komunikasinya akan lebih efektif. Nah, sama halnya dengan komunikasi nonverbal, kita menyiapkan diri sendiri terlebih dahulu, kemudian ketika berkomunikasi dengan sentient being juga akan lebih optimal, seperti itu. Kemudian kita juga bisa untuk mendukung sentient being, misalnya hewan, dalam menghadapi permasalahan atau mendukung mereka memproses apapun yang kondisi yang sedang mereka alami, misalnya terkait dengan perilaku, emosional, energi, misalnya mereka ada tantangan secara fisik, ataupun isu kesehatan lainnya, tanpa di sini perlu dicatat bahwa tanpa klaim dan tanpa diagnosa. Artinya kita di sini tidak menjadikan informasi nonverbal itu sebagai klaim ataupun sebagai diagnosa. Ya, apapun itu hanyalah informasi dan di sini kita membuka hati, kemudian kita membantu sentient being apapun yang ingin dibantu. Gitu. Sepanjang kelas kami akan memberikan bekal pemahaman dan pengalaman bagi teman-teman untuk terhubung dengan diri sendiri, dengan orang lain, dengan sekitar, dengan sentient being, dengan semesta. Dan dalam kelas ini, teman-teman akan memulai perjalanannya, dan kami memberikan bekal untuk teman-teman terus berlatih, terus mempunyai pengalaman, untuk terus terhubung dengan sekitar dan terutama untuk terhubung dengan diri sendiri. Karena ketika kita memahami diri sendiri, kita juga bisa lebih melihat ke sekitar kita, lebih memahami orang lain, lebih memahami sentient being, lebih terhubung dengan alam di sekitar kita, dan sebagainya. Dalam aplikasi kehidupan sehari-hari, teman-teman atau peserta juga bisa lebih netral karena kita terbiasa untuk melatih diri kita netral ketika kita terhubung dengan sentient being. Kita lebih tidak menghakimi, tidak baperan. Kita juga bisa melihat dari sudut pandang orang lain, sudut pandang sentient being. Kita tidak melihat segala sesuatu hanya dari satu sudut pandang. Jadi ketika itu diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, teman-teman akan lebih terasa lebih nyaman, lebih enak, ketika bekerja juga lebih nyaman, seperti itu ya. Jadi konsep ini tidak hanya untuk komunikasi nonverbal, tapi teman-teman bisa menggunakan konsepnya untuk teman-teman aplikasikan di kehidupan sehari-hari ataupun di pekerjaan. Karena kita sebagian besar kolega dokter hewan, saya akan sedikit meng-highlight seperti apa manfaatnya ketika kita menggunakan konsep ini dalam kehidupan pekerjaan kita sehari-hari ya.
Nah, untuk dokter hewan, para medis, groomer, atau apapun animal professional ya, behaviorist, nah ini dapat membantu kita dalam melakukan approaching atau pendekatan ke hewan, juga handling hewan ataupun pasien ya bagi dokter hewan. Jadi kita dapat menilai, oh ya saya sepertinya akan melakukan pendekatan dengan cara ini, seperti apa, mungkin meminta bantuan misalnya handler, kemudian kita mengarahkan handler untuk membantu seperti apa, dan lain sebagainya. Itu kita bisa untuk lebih melihat seperti apa pendekatan yang tepat dan lebih nyaman bagi hewannya. Atau baik untuk memposisikan diri netral dalam menghadapi pasien, dan yang paling penting netral ketika menghadapi klien atau guardian dari si hewan ya. Dan itu kan juga tantangan tersendiri ya dalam profesi kita. Nah, kita juga tidak terikat dan menjadi pengamat yang baik. Artinya kita tidak mudah terpengaruh oleh apa yang diomongkan oleh klien, misalnya tidak terpengaruh misalnya dengan behaviornya hewan yang mungkin sulit dihandle, kita lebih bisa memposisikan diri sebagai seseorang yang netral. Kemudian di sini juga penting bahwa tadi kan dikatakan kita tidak klaim ataupun mendiagnosa, tapi apapun informasi nonverbal yang kita terima itu dapat membantu mengarahkan diagnosa atau membantu mempertajam intuisi kita ketika kita mengumpulkan informasi, ketika anamnesa, ketika kita mau melakukan palpasi, okultasi dan lain sebagainya ya. Jadi teman-teman dokter hewan mungkin akan menguatkan feelingnya ketika oh ya sepertinya saya mau palpasi daerah sini, oh ya sepertinya saya akan USG tapi lebih ke arah sini, jadi kayak gitu ya, membantu untuk mengarahkan oh ya apa nih tahapan selanjutnya ketika kita mau meneguhkan diagnosa ya. Itu kemudian kita juga dapat mendukung keputusan yang terkait oh ya seperti apa nih terapinya, seperti apa nih tindakan yang dapat mendukung persembuhan dari si pasien, seperti itu. Kita juga dapat lebih memahami kebutuhan dasar yang dibutuhkan oleh pasien, kemudian kita dapat memberikan saran kepada si guardiannya atau persembuhan nih, mungkin perlu untuk berjemur di yang udaranya segar, seperti itu ya, atau mungkin dia perlu lebih untuk ditemani bermain atau dan lain sebagainya yang kita bisa pahami oh ya ini dapat mendukung persembuhan, proses persembuhan dari si hewan atau dari pasien kita. Ini waktu itu juga melakukan pengenalan di Wallace Journey, dan beliau ini adalah dokter hewan yang fokus pada rehabilitasi satwa, ya. Jadi ketika itu beliau mengajar rehabilitasi dan ada kata-katanya yang selalu saya ingat bahwa ketika kita melakukan rehabilitasi hewan, misalnya mereka untuk mendukung kesembuhan mereka butuh direhabilitasi ya dengan banyak teknik gitu ya, modality apapun. Nah kita perlu untuk terhubung dengan mereka, paham dengan karakter mereka, dan juga kita perlu tahu nih, atau kita perlu feeling juga seperti apa terapinya yang cocok, yang membuat mereka nyaman, kapan dilakukan, berapa lama, seberapa sering, dan itu bisa kita bangun dengan ketika kita terhubung dengan si sentient being atau dengan pasien. Kan kalau di rehabilitasinya buat teman-teman dokter hewan pasti tahu ya ketika kita merehabilitasinya terlalu banyak gitu ya atau terlalu intens, itu kan akan membuat hewan depresi atau malah memperparah cederanya mereka. Misalnya mereka lumpuh seperti itu ya. Nah, kalau misalnya kita punya keterhubungan dengan si hewan, kita tahu seperti apa batasannya, kita juga bisa membangun trust ya, membangun kepercayaan sehingga mereka lebih percaya dengan kita, mereka lebih nyaman dengan kita, dan apapun modalitinya, apapun teknik rehabilitasinya itu akan dapat lebih optimal dan lebih nyaman bagi si hewan.
Ya, itu adalah untuk kelas Linking Awareness Juninya. Nah, nanti teman-teman jika masih ada pertanyaan terkait apa yang disampaikan, bisa ditanyakan di diskusi. Dan nanti untuk pengalaman untuk pengalaman kita, bagaimana pengalaman beliau sebelum, selama, dan setelah kelas, maupun bagaimana beliau mengaplikasikannya dalam pekerjaan beliau pada saat ini. Nah, ini hanya sedikit gambaran saja seperti apa waktu itu kelasnya, ini kelas di IPB. Di sini juga ada mungkin banyak yang mengenal atau merasa melihat dirinya sendiri di sini. Ada Dokter Ada Dr. Ati Ati, ya. ya ada banyak. Ini ada Dokter Silviana, beliau adalah ketua Aktivi waktu itu juga membuka kelas Linking Juni juga. Seperti ini kira-kira pada saat kita berlari seperti ini ketika kita melakukan. Pada saat ini Lucia atau founder kami membawa beberapa peserta internasional dan beberapa peserta Indonesia ikut bergabung bersama dengan mereka. Kita melakukan kelas Linking Juni bersama-sama. Nah, ini kelas yang kami lakukan di Bogor, tepatnya di Hutan Shifong, kalau teman-teman tahu ya. Jadi di sini kita terhubung dengan alam dan apapun yang ada di dalamnya ya. Di sini kita dilihat peserta melakukan latihan dan juga memfoto sentient being yang mereka temukan untuk kemudian nanti berlatih bersama-sama di kelas. Seperti itu, dan ini perkenalan fasilitator yang di Hiroyuki, ada Mas Rama Briana, dan kita juga ada co-fasilitator Mbak Didi, yang juga fasilitator on training. Juga di sini hadir Mbak Caroline, beliau juga co-fasilitator yang akan membantu kami ke depannya. Dan juga ada satu orang lagi, Katarina dari Bandung. Ya, sekian untuk perkenalan kelas Linking Journey. Silakan jika ada yang ingin ditanyakan. Terima kasih telah menjadi pendengar yang baik. Saya kembalikan ke Mas Bima ya untuk ke Mbak Didi. Terima kasih, saya stop share ya. Halo, Mas Bima. Ya, halo teman, sorry. Tadi Iya. ada pesan penting yang harus respon. Terima kasih, Dr. Ani. Siap. Siap. Lanjut kepada Mbak Didi, dipersilakan mungkin juga dari sini selama ID ya dan lain-lainnya tuh dari tambah segala macam. Boleh mungkin Mbak Didi itu kayaknya Mas, sorry. Kayak ada noise gitu ya suaranya. Ada suara statis kayaknya dari Mas Bimanya deh. Halo. Iya. Halo. Dengar nggak? Kedengaran tapi Kedengeran suaranya tapi banyak noise-nya. Oh, oke. Ya. Halo. Ya, silakan Mbak Didi. Halo Mas. Apa Mas? Pertanyaannya tadi apa? Ya, tentang pengalaman. Halo, Mas Bima mungkin bisa mute dulu kali ya, biar Mbak Didinya langsung menyampaikan. Aku cerita pengalaman di kelas aja ya, berarti ya langsung aja ya. Jadi tahun 2017 aku ikut kelas Linking Awareness Journey yang di Bogor sama Lucia Jacobs. Waktu itu juga sekaligus ada body talk juga. Lalu si Linking Awareness Journey itu adalah sebuah
eye opening buat aku. Karena tadinya aku berpikir bahwa kita manusia bisa menolong hewan, kita bisa kalau bisa berkomunikasi, bisa melakukan lebih banyak. Ternyata di kelas itu semuanya terjungkir balikan dan itu, eee, adalah suatu awal mula di mana saya mulai, melihat dunia ini tanpa judgement yang seperti yang sebelumnya. Jadi kalau tadinya merasa superhero syndrome yang bisa, menolong hewan gitu, ternyata mereka tidak sebegitunya, apa ya, ingin ditolong gitu atau, maksudnya mereka lebih banyak yang mementingkan untuk menolong kita dulu, mementingkan menolong manusia. Misalnya kayak, eee, hewan yang dipelihara itu juga banyak yang biasanya mereka lebih memikirkan kepentingan si guardian-nya gitu. Nah setelah 2017 itu, setelah ikut kelas, eee, saya memberanikan diri untuk membantu teman-teman saya di klinik, di Leo and Vets Clinic. Jadi setelah ikut kelas Linking Awareness Journey, saya melakukan sesi sekitar 100 hewan secara, by donation. Baru setelah itu saya menjadi animal companion advisor, seperti itu saya menyebutnya di klinik Leo and Vets di Bekasi. Kenapa saya memutuskan untuk membantu di klinik, karena saya ingin menjadi jembatan antara manusia dan hewan. Di sini manusianya bisa, eee, dokter hewannya dan bisa juga si kliennya sendiri gitu. Nah, bukan berarti semua hewan yang ditangani di Leeuwen Vets Clinic juga langsung otomatis saya tangani, enggak juga. Karena kebetulan dokter-dokternya pada saat itu juga sudah terbiasa menggunakan intuisi, mereka biasanya akan, bisa merasakan yang mana yang membutuhkan support lebih dari saya dan apakah ada kira-kira di balik diagnosa itu, apakah nanti ada, eee, hewan yang butuh bantuan apa, nanti baru akan ke saya. Dan semua itu berdasarkan permission ya, pasti ada izin dari owner-nya, pasti ada izin dari si, dokter hewannya gitu. Jadi saya hanya membantu untuk menjadi jembatan aja di antara semuanya. Biasanya kasus-kasus yang ditangani ya macam-macam sih, lumayan banyak, tapi kayak misalnya, mungkin dokter-dokter hewan di sini ya sudah paham lah ya kalau misalnya kasus FLUTD yang berulang biasanya sering dicari penyebabnya, ada stres apa di rumah gitu. Terus, eee, waktu itu pernah juga ada kejadian, waktu itu ada anjing rescue yang dibawa ke klinik dan anjing itu sangat destruktif, ngerusakin segala macam, termasuk ngerusakin kandangnya, termasuk meng mau makan kucing yang lewat, segala macam, lalu dilakukan sesi. Dan saya mendapatkan informasi kalau dia memang terbiasa seperti itu karena sebelumnya hidup di jalan, mengikuti apa ya, mengikuti pack leader-nya bahwa mereka biasanya harus, berburu untuk bisa dapat makan. Akhirnya setelah itu saya sampaikan ke semua pihak yang terlibat. Jadi di situ nggak cuman anjingnya aja nih yang dikasih tahu, "Kamu jangan makan segala macam dong." Eee, saya kasih tahu bahwa setelah ini, kamu saat ini sedang diobati, setelah ini akan ada dokter yang bersedia memberikan kamu rumah yang nyaman untuk seterusnya dan makanan kamu akan terjamin gitu. Dan dari dokter hewannya juga dikasih tahu, dari, rescuer dan adopternya juga dikasih tahu, tiap hari, semuanya melakukan proses buat ngajak ngobrol anjing ini, buat, ngajak jalan-jalan, dan selalu berkomunikasi dengan anjing ini. Jadi bukan karena saya sudah melakukan sesi dan saya sudah, eee, meng melihat apa yang terjadi dengan anjing ini, kemudian anjing itu jadi berubah jadi anjing yang manis dan, eee, tidak berulah lagi, tapi karena semua pihak ikut mendukung, ada keikhlasan anjing ini untuk berubah, ada usaha dari semua orang-orang yang terlibat di dalamnya juga untuk membantu proses penyembuhan anjing ini. Jadi pada akhirnya secara fisik dan secara mental terjadi perubahan. Mungkin kira-kira itu dulu ya yang saya sampaikan. Saya kembalikan ke Mas Bima.
Atau mau langsung jawab pertanyaan? Mas Bimanya menghilang. Mungkin kita bisa jawab Suaranya. pertanyaan kali ya. Iya, sorry ini banyak yang WA. Soalnya nanya linknya mana. Aduh. Oh, oke, siap. Oke deh. Lanjut untuk sesi tanya jawab ya. Terima kasih tadi Mbak Didi atas pemaparan pengalamannya ya di kelas Linking Awareness Journey-nya. Lanjut dari pertanyaan pertama dari Dok Agnes nih. Malam Dok, mau bertanya apakah di kelas LA juga diajarkan cara menutup jalur komunikasi supaya tidak terlalu mengganggu animal komunikatornya sesudah komunikasi selesai? Oke. Saya jawab ini dulu saja kali ya, nanti bisa ditambahkan oleh Didi. Betul. Dalam komunikasi nonverbal, ada yang namanya intensi atau niat dan juga perizinan. Artinya ketika kita membuka atau ketika kita niat berkomunikasi, dan komunikasi itu akan terjadi. Kalau kita tidak ada intensi, komunikasinya juga tidak akan terjadi. Dan juga ada permission atau perizinan dari kedua belah pihak, dari kita dan juga dari sentient being. Ketika kita tidak mengizinkan, maka komunikasi tidak terjadi. Ketika sentient being tidak mengizinkan, juga komunikasi tidak terjadi. Jika salah satu tidak mengizinkan, komunikasi tidak terjadi. Nah, itulah pemahaman yang nanti akan kita bimbing peserta dalam kelas Linking Awareness Journey tersebut. Juga kami ada panduan untuk berlatih, di mana di situ kami membimbing peserta untuk setting atau menciptakan batasan-batasan jika memang tidak nyaman untuk berkomunikasi dengan sentient being tertentu atau bagaimana itu kita bisa membuat batasannya. Dan dalam panduan juga kita dibimbing untuk baik ketika memang sudah selesai komunikasinya ya kita pelan-pelan melepaskan atau menyudahi sesi komunikasi tersebut. Seperti itu ya. Jadi dalam panduannya itu nanti lengkap akan kami bimbing. Oke, Ya, berarti menjawab pertanyaan ya. juga nih dari Dok Agnes. Tadi di bawahnya juga ada nih terkait pertanyaan saya yang pertama tadi barusan untuk orang-orang yang mungkin mendapatkan natural gift itu kadang-kadang kan suka hewannya suka sending komunikasi tiba-tiba. Sometimes ada yang sampai ikut merasa sakitnya. Itu apa? Pertama-tama perlu kami sampaikan di sini bahwa kemampuan nonverbal itu adalah kemampuan alamiah atau kemampuan yang kita miliki memang sejak lahir. Tapi mungkin kita lupa atau kita karena tidak sering dipakai itu jadi terlupakan. Nah, mungkin bagi teman-teman yang naturally gifted itu mungkin dia lebih menyadari bahwa oh ya saya mempunyai kemampuan ini. Bukan berarti yang lain tidak mampu untuk membangkitkan kemampuan alaminya ini. Kayak gitu ya. Jadi semua orang itu bisa. Nah ini semua orang dapat melakukan komunikasi nonverbal. Oke, mungkin itu poin pentingnya dulu yang mau saya sampaikan. Nah, kalau untuk yang tadi ya, ketika ada komunikasi nonverbal, kemudian di situ ada empati, di mana kita dapat merasakan apa yang sentient being rasakan. Di kelas, kita akan membimbing peserta untuk yang tadi dipandu untuk melepaskan bahwa informasi nonverbal ini hanyalah sekedar informasi, bukan sesuatu yang dapat dialami oleh kita sebagai penerima informasi secara berkelanjutan atau terus-menerus. Seperti itu ya. Jadi dibimbing caranya untuk melepaskan dan lain sebagainya. Kayak gitu. Mudah-mudahan menjawab Mbak Dok Agnes, Mbak Didi mungkin bisa menambahkan. Mungkin secara sederhananya kalau menurut saya ya. Kalau menurut saya kayak misalnya kita bisa berkomunikasi secara verbal dengan bahasa lain. Misalnya let's say kita bisa bicara bisa mengerti bahasa Cina gitu. Terus ada orang di sebelah yang ngomong Cina, tapi kan tetap saja ada boundaries kan, tetap saja kita tidak terlibat dalam pembicaraan mereka. Walaupun kita mendengarnya, tapi sebenarnya itu bukan hak kita untuk ikut terlibat di dalam pembicaraan itu. Jadi sama aja kalau tidak ada permission atau kasarnya tidak diajak ngobrol, ya berarti kita tidak melakukan komunikasi apapun gitu. Terus termasuk saat misalnya ada
informasi yang datang ke saya, misalnya informasi kucing ini merasakan sakit, ya sudah berarti itu adalah informasi, dan informasi itu bukan milik saya, bukan saya yang mengklaim bahwa itu saya juga ikut merasakan gitu. Setelah selesai sesi, biasanya kita akan melepaskan informasi itu juga dan dibiarkan informasi itu apa ya sudah sampai ke tujuannya gitu kira-kira. Iya, sudah tersampaikan kayak gitu ya. Boleh. Terima kasih Mbak Didi dan Dok Rani. Lanjut lagi nih pertanyaan dari ini lebih ke pengalaman dari Mbak Dian Laila. Saya pernah ikut kelas Intuitive Animal Communication, pernah ikut Mind Power, tapi saya nggak pinter-pinter. Itu kenapa ya? Apa itu, Dok Rani? Apakah ada juga di kelas Journey ini untuk Intuitive Animal Communication? Apa tidak? Apa beda lagi ini? Oke, di konsep Linking Awareness Journey, peserta itu kami tidak menjudge atau kami tidak memberi label bisa atau tidak. Di kelas Linking Awareness Journey kami memberikan ruang bagi teman-teman untuk mempunyai pengalaman berkomunikasi nonverbal, yang pengalaman tersebut dan pemahaman komunikasi nonverbal tersebut akan teman-teman bawa untuk berlatih seterusnya setelah kelas Linking Awareness Journey. Jadi di kami pengalaman itu teman-teman yang akan teman-teman dapatkan di kelas itulah yang akan teman-teman dapatkan. Jadi di sini kami tidak akan bilang oh ya bisa, oh ya tidak, oh ya pintar, oh ya tidak, karena semua orang punya pengalaman. Sesedikit apapun, sesadar apapun dia terhadap pengalamannya, itu tetaplah pengalaman, dan itu adalah bekal. Ya, mungkin dalam komunikasi ada banyak tantangan seperti kurang jelas dan lain sebagainya, dan itu adalah dinamikanya. Tapi mungkin di sini teman-teman bisa menyadari oh ya mungkin saya perlu untuk bekerja di diri saya sendiri dulu, observasi diri sendiri dulu. Tapi yang jelas di kelas ini teman-teman akan mempunyai pengalaman apapun itu bentuknya, seperti itu ya. Dan terkait dengan apa tadi kelas yang lain ya, kalau kami merasa segala sesuatu kan tergantung dari niat ya. Niat yang baik itu akan memperoleh hasil yang baik pula, prosesnya juga baik pula. Ilmu apapun yang kita pelajari, jika memang niatnya baik, kita membuka hati, kita ikhlas mempelajari, dan memang kita gunakan untuk kebaikan pula, dan ilmu itu akan, manfaatnya akan optimal seperti itu ya. Jadi teman-teman ya silakan untuk belajar untuk memperluas wawasan dan lain sebagainya dengan ilmu-ilmu yang lain, dan semua itu akan kembali lagi kepada teman-teman seperti apa diaplikasikannya, nyamannya seperti apa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari dan lain sebagainya kayak gitu. Jadi misalnya kita nggak bilang wah pintar atau tidak, tapi teman-teman akan lebih ke punya pengalaman lah ya. Iya betul. Pengalaman yang berbeda mungkin yang antar kolega semuanya berharga seperti itu. Oke deh, lanjut lagi ya Dok Rani. Mungkin Mbak Didi mau nambahin waktu di kelas. Jadi waktu pertama kali sebelumnya aku cuma bisa jelasin pengalaman waktu aku ikut Linking Awareness Journey, karena aku tidak tahu apa itu Intuitive Animal Communication dan apa itu Mind Power, belum pernah ikut, jadi tidak bisa membandingkan ya. Berarti beda ya. Yang aku tahu hanya Linking Awareness Journey karena cuma pernah ikut ini doang gitu. Terus jadi waktu awal pertama kali kelas kita dibimbing mengikuti berbagai latihan dan mendiskusikan hasilnya semua. Aku banyak yang aku tidak tahu apa itu jawabannya, dan aku cerita ke Lucia bahwa aku tidak mendapatkan jawaban apapun, dan menurut Lucia tidak mendapatkan jawaban itu adalah pengalamanku, akan beda dengan pengalaman orang lain di sebelah aku gitu. Jadi mungkin di saat itu yang satu dapat jawaban A, yang satu dapat jawaban B, aku tidak dapat jawaban. Mungkin di lain kali aku dapat jawaban yang lain, tapi temanku yang lain nggak dapat jawaban sama sekali, atau jawabannya bervariasi gitu. Dan itu
sama sekali tidak salah dan itu pengalaman kita yang memperkaya kita masing-masing. Ya, betul sekali. Makasih Oke. Didi namanya. Ya, Mas, Siap, saya siap. mau nambahin sedikit jadi Paham, paham. teringat karena kata-kata Didi bahwa ya kita tidak melabel salah, benar, pintar, tidak bisa, tidak, itu tidak sama sekali ya. Jadi di sini kita mengembrace pengalaman teman-teman dan yang penting adalah perjalanan kita, pengalaman kita itu adalah masing-masing. Ya, kita tidak perlu membandingkan satu sama lain, tapi di kelas kita dapat sharing kayak tadi Didi cerita ya, bercerita, berdiskusi, dan itu adalah untuk kita mengambil inspirasi dari yang lain, mendapatkan insight, kita mendapatkan semangat, spirit, seperti itu ya, di dalam kelas. Jadi pengalaman masing-masing, perjalanannya juga masing-masing, kita tidak membanding-bandingkan. Di sini kita hanya saling belajar satu sama lain. Gitu, Mas. Iya. Berarti respon apapun tiap orang itu pengalamannya akan beda-beda ya. Betul Seperti sekali. itu ya Mbak Didi ya. Oke deh. Betul. Lanjut lagi dari Cecilia Novi Marianti. Apakah di kelas ini khusus untuk dokter hewan atau kalangan medis atau apakah boleh untuk umum juga? Apakah setelah mengikuti kelasnya para peserta sudah bisa memiliki kemampuan untuk komunikasi nonverbal? Silakan Dok Rani. Iya, sebentar. Cecilia Novi. Ya kalau Dia sih untuk bukan dokter hewan. kalau untuk Itu Mbak Didi bukan dokter Dia hewan. bukan dokter hewan. Iya. Fasilitatornya juga bukan dokter hewan. Iya. Ada. Latar belakang itu bisa banyak sekali. Latar belakang peserta yang kami beri batasan hanyalah usia. Jadi di atas 17 tahun, silahkan. Kalau di bawah 17 tahun konsep kelasnya berbeda. Jadi ada family, khusus family. Itu di mana misalnya anaknya didampingi oleh orang tuanya, seperti itu. Jadi tidak ada batasan untuk latar belakang. Nah, setelah mengikuti kelas ini mengikuti kelasnya, apakah peserta memiliki kemampuan untuk berkomunikasi nonverbal secara langsung? Seperti yang sudah saya sampaikan, bahwa kemampuan nonverbal itu memang kita sudah miliki. Masing-masing diri kita sebagai manusia itu punya kemampuan nonverbal. Ya, jadi kita di dalam kelas kita cuma mengingat kembali dan membangkitkan kembali si kemampuan ini. Ya. Nah, sekali lagi tadi sudah dijawab bahwa kita di sini tidak klaim oh ya bisa, oh ya tidak dan lain sebagainya, tapi teman-teman akan punya pengalaman dalam mengingat kembali rasanya gimana sih? Ini kemampuan saya yang dulu pernah saya kemampuan yang dulu pernah ada ketika sejari lahir ini seperti apa sih rasanya? Nah, itu teman-teman mengingat kembali. Nah, nanti tergantung dari teman-teman seberapa sering mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari, seberapa sering berlatih itu akan menentukan seberapa jernih misalnya komunikasinya, seberapa seberapa cepat misalnya komunikasinya, seperti itu aja yang membedakan. Ya, siapa tadi? Mungkin Didi bisa nambahin tentang itu? Yang ini ya, berapa Cecilia Novi ya. Bisa memiliki apakah setelah ngikutin setelah mengikuti kelas? Kalau saya sama sih Bapak Poka mungkin bisa berkomunikasi nonverbal sama Bapak Poka yang lagi tidur itu. Karena kemampuan nonverbal sebenarnya kan udah kita punya juga. Contoh nyatanya adalah komunikasi antara ibu dengan janinnya saat hamil dan saat bayinya belum bisa berbicara. Itu adalah komunikasi nonverbal. Ibunya akan selalu tahu kapan anaknya sakit, kapan anaknya butuh makan, kira-kira seperti itu. Dan biasanya juga kita memelihara kucing udah tahu kapan dia lapar, walaupun dia ngeong-ngeong nggak jelas, tapi kita udah tahu itu artinya minta makan gitu, bukan minta yang lain. Sebenarnya itu gitu. Jadi lebih kayak intuisi lah ya. Sebenarnya kita semua sudah bisa gitu. Tapi tergantung kitanya juga nih nantinya mau menerima itu atau enggak gitu. Karena kadang kita banyak keraguan di dalam diri atau sudah punya judgement tertentu. Jadi aku waktu awal sama Poka ini aku nggak mau komunikasi sama dia sama sekali. Karena boleh cerita agak panjang tapi ceritanya. Silakan, nggak apa-apa Mbak Didi. Oke, jadi Poka ini waktu itu di rescue. Waktu di rescue dan ditaruh di klinik, dia melakukan aksi kanibalisme, makan 2 ekor kucing lainnya. Dan itu
itu tes buat aku karena waktu itu juga baru belajar, baru ikut kelas 2 bulan setelah ikut kelas. Tapi aku nggak berani kan komunikasi sama dia karena kayak, ya kayak ngomong sama Sumanto kali ya, di judgement aku gitu. Karena Mantap ya ya. kucing kanibal gitu. Terus, aku waktu itu minta tolong sama teman sekelasku, Dokter Lani dari Probolinggo, kenapa dia bisa makan itu kucing, terus, ya mendapat jawaban yang, ya karena kucingnya berisik aja gitu. Terus aku semakin takut dan waktu dibawa pulang ke rumah kan makin takut dan, eee, makin menjauhkan Poka dari semua kucing lainnya di rumah gitu. Terus dan aku mencarikan dia adopter, sampai di titik di mana 1 tahun dia nggak dapet-dapet adopter, dia galak banget sama kucing lain dan temanku satu lagi nanya, "Ini Poka udah ditanyain dia mau diadopsi apa enggak?" Ternyata Poka nggak mau diadopsi, gitu. Tapi aku selama ini nutup diri, nggak mau nerima pesan itu. Penuh dengan ketakutan, penuh dengan judgement, penuh dengan, pokoknya Poka nggak boleh ketemu kucing lain. Akhirnya Poka aku ketemuin sama satu kucing kitten, dan ternyata sampai sekarang dia malah jadi ngasuh kitten, malah jadi penuh kasih sayang sama kucing lain, gitu. Jadi sebenarnya kalau dibilang, eee, bisa atau enggak, pasti bisa dan karena memang sudah embed di dalam diri kita memang sudah ada gitu. Jadi kalau misalnya, eee, bagaimana lagi nanti kita mau melakukannya di kedepannya setelah latihan, setelah kelas berakhir baru baru mulai kok perjalanannya, kira-kira Hmm. begitu. Iya, Baik. makanya namanya Linking Awareness Journey, Mas. Karena ini Yes. sebuah perjalanan, awal Jalan. perjalanan. Siap. Lanjut lagi nih dari Mbak Nika nih pertanyaan. Untuk menjadi lebih lancar dalam berkomunikasi, kami harus ikut berapa sesi ya Kak? Apakah ada lanjutan dari Linking Awareness Journey untuk komunikasi yang lebih dalam seperti pemahaman spirit atau lost animal? Terima kasih. Baik, kalau untuk berapa kali teman-teman mau mengikuti itu nanti kembali lagi ke teman-teman menyamannya seperti apa. Kalau teman-teman mau mengikuti kelas lagi kembali lagi kayak riset seperti itu silakan. Nah kalau untuk kelas lanjutannya kita ada Linking Awareness Journey Practical, jadi di situ akan banyak praktek. Nah, kalau untuk menguatkan kemampuan intuisi, ada kelas lanjutan advance-nya, namanya Linking Awareness Adventure. Itu juga beberapa kali ada di Indonesia. Kalau teman-teman merasa terpanggil untuk mengikutinya, silakan. Nah, kalaupun memang teman-teman tidak mengikuti kelasnya, ya teman-teman silakan untuk berlatih, karena seperti disampaikan, kami memberikan panduan untuk berlatih. Jadi teman-teman bisa berlatih mandiri, secara mandiri. Begitu. Siap. Oke, lanjut lagi pertanyaan dari Kak Yogi nih. Vet Student. Malam, apakah ada syarat khusus untuk bisa melakukan animal linking? Misalnya kita sebagai manusia harus memiliki jiwa yang tenang atau harus melakukan meditasi terlebih dahulu. Terima kasih. Menarik ya pertanyaannya. Ya harus semedi dulu kali ya, semedi. Di Kalau gunung mana gitu. memberikan ini. Didi mau menjawab yang itu? Boleh. Ya, ini aku sekaligus cerita dengan pengalaman waktu ikut body talk pertama di 2017 itu. Jadi kebetulan waktu itu kita latihannya di Ditpol Satwa ya, sama kuda dan anjing polisi. Dan kebetulan itu juga pertama kalinya juga aku ketemu kuda yang dalam jarak yang sangat dekat. Dan itu aku takut banget, deg-degan, terus itu di situ kudanya justru dia yang menyadarkan aku bahwa aku butuh breathing teknik, butuh untuk bernafas gitu. Jadi kudanya lah yang mengajarkan bahwa aku harus menenangkan diri dulu. Jadi di setiap sesi biasanya mereka juga udah paham nih si hewan kalau kalau kitanya nggak tenang gitu, atau kitanya ada hambatan lain, atau kitanya udah merasa judge dia seperti apa gitu. Biasanya hewan lebih sensitif dengan itu. Nah, gimana caranya supaya bisa tenang atau bisa netral, itu ya balik lagi ke masing-masing orang. Kalau aku waktu itu diajarin si kuda itu sih, suruh bernafas gitu. Kalau yang orang lain ya mungkin akan berbeda-beda lagi.
Oke, Mas, saya nambahin Oke, sedikit ya ya dari silakan Dok tadi Rani. Didi. Kalau untuk Hmm. syarat, sebetulnya adalah kita menyiapkan diri ya, menyiapkan diri dengan baik tadi, menyiapkan diri sebelum kita melakukan komunikasi nonverbal. Menyiapkan dirinya seperti apa, ada di panduan latihannya juga nanti kembali lagi ke teman-teman sendiri nyamannya seperti apa. Karena masing-masing individu, masing-masing diri kita akan berbeda dan masing-masing case atau kondisi juga akan berbeda. Misal dalam kondisi sesi tertentu kita butuh seperti apa dalam mempersiapkan diri, kemudian di lain sesi kita seperti apa, nanti teman-teman akan mengobservasi diri sendiri seperti apa nyamannya, kemudian mau misalnya dibantu dengan latihan yang seperti apa, itu akan balik lagi ke teman-teman sendiri. Begitu. Oke deh, lanjut lagi ya Dok Rani, pertanyaan dari Carol nih. Malam sebenarnya rasanya atau gambarannya seperti apa sih ketika terjadi linking itu? Gimana cara bedain kalau itu pesan memang disampaikan atau hanya dugaan kita? Terima kasih. Ya, ini yang sering sekali ditanyakan ya, ketika kita berkomunikasi nonverbal seperti apa sih rasanya dan gimana bedainnya dengan ini dibuat-buat oleh pikiran saya sendiri atau ini yang saya imajinasikan sendiri. Nah, Sugesti lah bahasanya ya. ya, sugesti seperti itu. Nah, mungkin untuk di awal-awal teman-teman akan sulit membedakannya. Apakah ini dibuat-buat oleh pikiran saya sendiri atau bagaimana? Tapi kami di sini memberikan pemahaman seperti apa sih karakteristik dari informasi nonverbal itu. Jadi di sini teman-teman bisa merasakannya. Kemudian seperti apa rasanya ketika kita berkomunikasi nonverbal. Jadi seperti itu yang kita bimbing nanti di kelas. Kemudian nanti di sini teman-teman juga akan seiring berjalannya waktu, teman-teman sering berlatih, teman-teman akan merasakan di dirinya sendiri, karena masing-masing orang akan berbeda. Rasanya seperti apa sih ketika informasi itu hadir, ketika kita menyampaikan informasi nonverbal, teman-teman akan merasakan dan mengenalinya sendiri. Dan itu butuh untuk berlatih, butuh untuk diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, seperti itu. Mas Didi ada tambahan untuk pertanyaan itu? Ya, gimana Mbak Didi? Ya sama sih kurang lebih ya, dan kalau boleh menambahkan Berarti Mbak Didi sifat waktu itu nggak ada komunikasi apa? meditasi semedi gitu nggak ada ya? Eh, yang jelas mengobservasi diri sendiri itu Ya. wajib dan itu setiap saat sih sebenarnya, bukan pas mau sesi doang gitu. Yang penting Ya. kita jujur sama diri sendiri saat itu lagi merasakan apa, apa tujuan kita melakukan sesi, dan tujuan melakukan sesi ini udah terjadi sebelum kita sesi ya. Jadi dari saat pertama klien datang untuk meminta sesi, aku minta consent form, aku minta foto hewannya, aku sampaikan ke hewannya bagaimana nanti sesi akan berlangsung, di mana, tujuannya apa gitu. Jadi ada step-step yang lumayan sebelum sesi itu terjadi. Ya. Makanya waktu sesi juga dipastikan kita semua berada dalam kondisi yang netral, termasuk si kliennya, termasuk hewannya sudah dikondisikan dalam kondisi yang netral, tidak ada gangguan dari sekitar, kita pilih tempat yang nyaman gitu, semuanya sudah dikondisikan seperti itu sih. Dan untuk tadi si pesannya seperti apa, sifat-sifat dari nonverbal communication kan memang salah satunya pesannya cukup cepat. Datangnya dan kita yakin dengan pesan itu. Jadi ada keyakinan kalau pesan yang disampaikan itu emang benar. Jadi waktu itu Lucia bilang ke saya, "Kalau kamu ragu dengan pesan itu, tanyakan lagi ke hewannya, kenapa ya kok aku ragu? Kok aku dapat pesan kamu suka makan misalnya ini kucing, terus dia suka makan bawang gitu. Terus kamu ragu berperang dengan logika kamu, kok ini kucing suka makan bawang ya? Tanyakan lagi ke hewannya, apakah benar ini yang mau kamu sampaikan? Apakah pesan ini harus disampaikan ke guardian atau enggak, baru saya akan menyampaikan. Karena bisa aja ternyata pesannya itu buat saya, ternyata, "Oh, kamu kebanyakan makan bawang nih, lagi sesi kok mulutnya bau," gitu, bisa aja kayak gitu. Jadi ya itu balik lagi ke masing-masing orang. Oke deh. Teringat saya tadi Mbak Dini ngomong kucingnya makan bawang, kucing saya makan beras. Gak mau yang lain. Dan akhirnya Waduh. matinya sakitnya karena ginjal. Begitu gitu pengalaman.
Udah dikasih tahu udah dengan ibu saya yang cinta banget sama kucingnya, ya mau gimana lagi. Jadi teringat tadi saya Mbak Didi nyebutkan makan bawang, ini makannya berat. Oke deh, lanjut lagi ya, Oke, Dok iya, Rani. Ada siap. pertanyaan dari Dok Wirda. Selamat malam Mm-mm. Dok, apakah ada hewan yang menolak untuk diajak komunikasi? Lalu bagaimana cara kita mengetahui apakah keinginannya jika kasusnya seperti itu? Oke, terima kasih Dok Winda, pertanyaannya bagus nih. Ketika ada hewan sentient being yang menolak, ada yang memang menolak untuk berkomunikasi dengan kita, dan itu ada banyak sekali faktornya. Nah, mungkin yang perlu kita perhatikan pertama-tama itu adalah ke diri kita sendiri dulu. Seperti apa ego kita, seperti apa proyeksi energi kita, mungkin kita terlalu memaksakan, mungkin kita tidak siap gitu ya, mungkin kita ada emosi tertentu kayak gitu, mungkin juga kita terlalu kepo kayak gitu kan. Nah, hal-hal seperti itulah yang perlu kita lihat lagi, balik lagi ke diri sendiri, seperti apa sih di diri saya ini, mungkin yang membuat dia menolak untuk berkomunikasi adalah justru dari kitanya sendiri. Nah, mungkin juga faktor yang lain adalah pada saat itu memang mungkin dia tidak ada pesan, atau mungkin pesannya dia tidak ingin sampaikan pada saat itu, kayak gitu ya. Mungkin juga pesan itu memang bukan untuk kita yang menerima, mungkin orang lain yang menerima. Nah, di sini butuh kesadaran dari teman-teman untuk melepaskan egonya. Oh iya, dan menghargai hewan, keputusannya mereka. Oh ya, mungkin pada saat ini dia belum mau komunikasi. Oh, mungkin dia mau berkomunikasi dengan yang lain. Atau, oh mungkin saya perlu untuk menyiapkan diri dulu. Saya perlu untuk meluruskan kembali niat saya, untuk melepaskan ego saya, seperti itu. Ya, jadi bisa untuk seperti itu. Dan kalau bagaimana cara mengetahuinya, ya kita lihat lagi, kita tanyakan ke diri sendiri, atau mungkin ya kita bilang, oh ya kita tunda saja dulu, mungkin kita coba lagi lain kali ketika sudah siap dan sebagainya. Ya, semoga menjawab ya Dok. Terima kasih Dok Rani. Ada pertanyaan lagi nih dari Mbak Madina. Malam Kak, mau tanya apakah linking bisa dilakukan hanya dengan melihat foto hewannya? Terus animal communicator yang bisa terhubung dengan hewan lewat deskripsi saja, apakah memang bisa ya? Dalam berkomunikasi nonverbal itu tidak ada hambatan untuk jarak ya, jadi bisa dilakukan in-person session atau sesi jarak dekat maupun juga sesi jarak jauh. Ketika sesi jarak jauh, kita membutuhkan bantuan foto, kemudian mungkin nama, usia, dan lain sebagainya ya. Jadi itu yang tadi disebutkan oleh Didi ya, ketika dia mau sesi, dia meminta informasi terlebih dahulu ya, termasuk fotonya. Kayak gitu. Dan kalau untuk deskripsi hewannya saja, biasanya sih kita untuk membantu ya memang kita butuh untuk jarak jauh kita butuh fotonya, karena dari foto bisa tersampaikan dari foto itu energi dari bisa hewan. dengan media? Ya, foto. Untuk jarak jauh kita membutuhkan foto atau videonya. Kayak gitu. Kalau untuk deskripsi mendukung foto atau video tersebut. Oh, Gitu. saya kira memang harus kita harus bersentuhan dengan hewannya atau enggak, tapi melalui foto bisa dengan media lain. Iya, itu untuk jarak jauh. Jadi untuk jarak jauh, minimal kita ada foto, ada video, kemudian nanti ditunjang dengan nama, usia, dan lain sebagainya. Seperti itu. Oke, di Jakarta banyak tuh kucing hilang, anjing hilang, terus saya lihat di pelang-pelang. Mungkin bisa dengan foto seperti itu aja ya, Dok. Saya baru tahu loh, maksudnya dengan linking awareness ini bisa juga untuk terkait jarak jauh. Untuk jarak jauh media bisa. foto. Oke, ini masih lanjut tadi dari boleh nambahin dikit. Ya. Boleh, silakan. Oke, jadi gimana caranya melakukan komunikasi nonverbal? Jadi bukan linking, kita sebutnya aja komunikasi nonverbal. Oke, komunikasi nonverbal. Komunikasi nonverbal dengan foto itu kalau dulu Lucia menyebutnya adalah itu koordinat. Jadi seperti nomor telepon, kalau misalnya kita mau menghubungi seseorang yang jauh, kita menggunakan alat bantu, yaitu telepon. Nah, ini kayak nomor telepon si hewannya gitu. Fotonya itu. Gimana caranya? Diajarin di kelas. Jadi ikut aja kelasnya. Oh, itu beda lagi ya? Itu di Linking Awareness Journey kok. Yes, Awareness Journey. Ya.
Oke, ini masih lanjut dari Mbak Yogi yang tadi barusan tanya, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, hewan belum tentu mau pesannya disampaikan kepada guardiannya. Apabila seperti itu, bagaimana menyampaikan ke guardian bahwa hewannya tidak mau disampaikan pesannya? Apakah tetap membiarkan guardian pulang dengan tangan hampa atau tidak mendapatkan informasi apapun dari hewannya? Terima kasih, Dok. Baik, baik, baik. Di dalam melakukan komunikasi nonverbal, seperti yang telah disebutkan sebelumnya, hewan mempunyai keputusannya sendiri ketika memang informasi tersebut tidak ingin disampaikan. Tapi yang jelas, si informasinya tersebut sudah tersampaikan ke kita, gitu ya. Ada beberapa cara kita bisa bertanya kepada si hewan, bagaimana nih kamu ingin ini disampaikan? Seperti apa bahasanya? Mungkin dia bisa memberikan kita masukan seperti apa, mungkin informasinya tidak utuh atau detail, mungkin bisa secara general, atau jika hewan memang tidak mau untuk menyampaikannya, ya sudah kita bilang saja bahwa kita di sini menghargai keputusan hewannya, kita juga, guardian juga perlu untuk menghargai, tapi yang jelas si informasi ini sudah tersampaikan, dan hewan sudah istilahnya sudah lega gitu ya bahwa informasi tersampaikan. Mau bagaimana si informasi ini ke depannya akan membantu hewan atau membantu guardian, itu akan kita serahkan kepada universe atau kepada yang kuasa supaya bisa diproses lebih lanjut seperti itu sih. Jadi tidak melulu pesan itu memang perlu untuk disampaikan kalau memang si sentient being itu tidak mengizinkan. Begitu. Jadi kita perlu untuk menghargai sentient being atas keputusan yang dia ambil sendiri. Wah, saya malam ini merasa sebagai Dr. Strange. Belajar dengan universe ini. Seperti itu, Dok Rani. Oke, lanjut lagi ya, Dok Rani ya. Aku boleh nambahin dikit, ya, Mas boleh. Dimas. Sorry Silakan, kalau Mbak Didi. yang tadi aku bilang sebelum sesi, aku selalu minta consent form dan foto hewannya. Di situ aku akan minta izin dari hewannya. Kalau dia nggak mau, ya sesi itu nggak akan terjadi. Aku nggak bisa maksa hewannya untuk melakukan sesi juga gitu. Jadi memang butuh permission dari semua pihak, nggak cuman kliennya aja pengen apa gitu terus disampaikan. Nggak, kalau misalnya hewannya nggak mau melakukan sesi pun aku nggak akan memaksa gitu. Ya, dari awal memang kita harus ditanyakan langsung kepada hewannya juga ya, berkomunikasinya seperti itu ya Mbak Didi ya. Ya. Oke deh, pertanyaan lagi nih, ada yang bertanya tapi dia melalui direct message ke saya dari Dok Fauzi. Apakah bisa semua hewan? Misalkan contoh ikan, karena ikan kan medianya air ya. Itu seperti apa ya Dok Rani? Ya, semua sentient being, semua di kerajaan dunia hewan, tidak hanya hewan, semua yang memiliki kemampuan nonverbal, memiliki pesan yang ingin disampaikan, yang kita sebut sebagai sentient being. Ya, jadi jawabannya adalah semua yang ada di dunia kerajaan hewan dan semua sentient being yang ada di semesta. Gitu. Baik, lanjut lagi pertanyaan dari Mbak Nika nih. Kak, jika hewan terbiasa dengan bilingual atau jika hewan bukan dari Indonesia, saat komunikasi apakah mereka akan tetap paham dengan bahasa kita? Pertanyaan bagus. Terima kasih. Jadi dalam komunikasi nonverbal, semua apapun ya bahasanya itu, semua akan terfiltrasi menjadi yang kita sebut sebagai bahasa universal. Jadi, sentient being menyampaikan dengan bahasa mereka, terfiltrasi menjadi bahasa universal, dan yang kita terima adalah sesuatu yang kita dapat pahami. Begitu ya. Dan informasi nonverbal itu kan tidak hanya dalam bentuk suara yang tadi disampaikan ya, bisa berupa gambaran, simbol, suara tertentu, aroma dan lain sebagainya yang bisa mendukung atau apapun bentuknya ya, yang jadi informasi nonverbal tidak hanya dalam bentuk suara atau kata-kata seperti itu, Mas. Itu yang kita sebut sebagai bahasa universal. Oke, jadi dengan bahasa universal ya. Lanjut lagi nih dari Mbak Nisma. Kalau hewan peliharaannya sudah meninggal, masih bisakah diajak komunikasi? Kalau masih bisa, itu berarti mengajak bicara spiritnya atau gimana ya? Bisa. Untuk kasus sentient being yang sudah passed away, bisa
kita terima informasi nonverbalnya jika memang ada informasi yang ingin dia sampaikan, jika memang dia ingin berkomunikasi. Ya, sekali lagi izin dari si sentininya. Jadi itu bisa dilakukan. Berkomunikasi dengan apanya ya dengan spiritnya dia. Oke, lanjut lagi nih mungkin pertanyaan terakhir ya dari Dok Alvin Wisnu. Malam Dok, untuk kasus dengan hewan yang jarak jauh, seandainya kucingnya hilang dan kita ingin mendapatkan informasi apakah hewan tersebut masih hidup atau tidak, bagaimana ya kira-kira gambaran jawabannya? Karena yang saya tahu untuk kucing, jika dia ingin mati, terkadang menjauh dari guardiannya. Terima kasih. Dan ini terjadi sama kucing-kucing saya semua. Ketika mati itu dia menghilang. Iya. Mati karena sudah tua ya, maksudnya memang sudah usianya mungkin, dan dia tiba-tiba menghilang aja. Nah, ini boleh menarik nih. Silakan Dok Rani. Ya, untuk kasus hewan hilang, kemudian kita tidak mendapatkan, kita tidak tahu, tidak closure lah seperti itu. Komunikasi nonverbal bisa jadi membantu kita untuk memperoleh informasi apakah sudah pass away dan lain sebagainya. Tapi sekali lagi itu juga tergantung dari kesiapan guardiannya, kesiapan kita sebagai ini. Bisa jadi, oh ya memang dia pass away, tapi dia menyampaikannya dalam bentuk yang lain, misalnya dia sudah tenang dan lain sebagainya. Walaupun kita tidak bisa menginterpretasi, oh ya dia sudah passed away atau tidak, tapi kita bisa mendapat informasi, oh ya dia tenang, tidak ada rasa sakit, seperti itu ya. Dan di sini kita tidak klaim itu klaim bahwa benar atau salah dia mati atau dia masih hidup, tidak seperti itu. Mungkin Didi ada pengalaman tentang kucing hilang kemudian mati? Ya sama sih, karena memang kita tidak bisa klaim bahwa hewan itu masih hidup atau mati, juga saya nggak pernah menyampaikan bahwa oh yang ini masih hidup, ini akan pulang, ini sudah meninggal, nggak bisa ketemu lagi. Saya sih nggak pernah menyampaikan seperti itu, karena memang kan takdir kita nggak ada yang tahu ya. Jadi saya juga nggak bisa mendului yang Maha Kuasa juga untuk takdirnya seperti apa. Biasanya saya sampaikan aja misalnya gambarannya si hewan itu sedang ada di mana, atau kadang gambarannya gelap aja. Kadang biasanya kalau misalnya tidak ingin ditemukan atau memang sudah tidak ada, ya gambarannya nggak ada informasi sama sekali gitu. Tapi itu saya akan biasanya saya bilang ya itu keterbatasan saya juga, karena informasi yang saya sampaikan cuma sampai sini doang, cuma sampai ya kegelapan itu atau tidak ada jawaban seperti itu. Iya, betul. Biasanya kita kembalikan lagi kepada guardiannya untuk menginterpretasikan seperti apa, dan kita bimbing dia misalnya untuk mengikhlaskan, melepaskan, menenangkan dia, kayak gitu. Jadi kita bantu itu juga ke guardiannya. Siap. Terima kasih banyak ini informasinya. Buat saya sebagai orang yang benar-benar awam nih terkait ginian, ini hal yang unik dan sangat filosofi. Bener nggak sih Mbak Didi mungkin sama Dok Rani? Gimana Mbak Didi untuk maksudnya sebagai bukan dokter hewan ya, sebagai umum publik gitu, pengalaman pertama ngerasa sih dengan penjelasan itu, apakah ngerasa seperti ini sangat filosofi banget nggak sih Mbak Didi? Mungkin boleh saya nanya ini secara saya menonton ini ya acara ini. Silakan Mbak Didi. Ya, yang jelas karena ini memang judulnya juga Linking Awareness Journey, a Healing Journey, saya merasa banyak sekali disembuhkan sih dari proses menjalani semua ini gitu, dari awal sampai akhir ya selalu tiap hari selalu berproses, tiap hari selalu ada pengalaman baru seperti itu sih, dan tiap hari nggak pernah berhenti terheran-heran, nggak pernah berhenti amazed dengan semua wisdom yang dikasih sama hewan-hewan ini. Siap. Terima kasih banyak Dok Rani atas kesempatannya. Terima kasih banyak Mbak Didi atas kesempatannya. Buat juga kolega semua yang mungkin pengen tahu, tadi banyak banget yang nanya kelasnya gimana Bandung aja iya. enggak, nanti bisa cek di Instagram ya. Iya, kebetulan kami kan kelas Linking Awareness Journey lusa ya, 10, 11, 12 Juni.
Nah, malam ini kami membuka untuk 2 kuota lagi bagi teman-teman mungkin yang tertarik. Jadi bisa langsung menghubungi Didi. Kebetulan Didi adalah koordinator kelasnya. Nanti bisa tanya ke panitia untuk nomor kontaknya. Jika tertarik, kami ada buka 2 kuota lagi untuk di Bogor. Lusa. Ya, satu lagi, Dok Rani pengen tahu dalam setiap pelaksanaan itu maksimal kuota jumlah orangnya itu ada nggak sih? Maksudnya pengen tahu aja. Oke, jadi untuk jumlah kami menyesuaikan dengan tempat, menyesuaikan dengan kondisi. Biasanya Secara kisaran teknis nggak masalah teknis. ya, maksudnya secara teknis komunikasinya itu Oh, berapapun jumlah pesertanya nggak masalah. tidak masalah, tidak masalah. Hmm, Karena kan masing-masing ya disampaikannya itu ke masing-masing. Oke. Sentient being ke masing-masing dari peserta. Gitu. Siap. Untuk sentient being-nya biasanya tiap lokasi beda-beda nggak? Maksudnya hewannya ada tadi yang disebutkan ada kuda, ada kucing atau apa itu beda-beda. Iya, Apa beda tergantung kondisinya. Bisa Kondisi juga sana. dengan aspek kan kalau di Bogor ada di hutan shiftong dengan tanaman, dengan pohon, dan lain sebagainya, dengan serangga. Nggak hanya hewan ya, tumbuhan juga bisa ya? Iya, sentient being. Oke, siap sentient being. Oke, ya. Siap, terima kasih banyak Dok Rani atas pertemuan kita Linking Awareness Journey. Ini baru dan kemarin itu Dok Rani banyak sekali yang WA saya. Mas, ini ada ini nih acara yang di luar logika. Terus Mas mau ikut webinar ya telepati. Mas mau ikut webinar ya bahasa yang tidak ada di dunia. Apa saya bingung. Oh ini linknya, iya ya. Jadi macam-macam lah variasi dari para peserta malam hari ini bertanya dan mendaftar untuk mengetahui apa sih Linking Awareness Journey. Terima kasih banyak semuanya. Ya, apresiasi banget ini 90 peserta yang daftar pada malam hari ini, tadi tertinggi sampai 72 yang standby. Pengen tahu sih lebih tepatnya. Dan banyak juga dari Powerens yang kepo tentang Linking Awareness Journey. Semoga bermanfaat. Sharing dari Dok Rani dan juga Mbak Didi. Jika pengen tahu lebih lanjut Linking Awareness Journey, ada linknya di kolom chat. Dan terima kasih atas kesempatan seluruh kolega dan peserta pada malam hari ini. Salam sehat selalu Dok Rani, Mbak Didi, dan seluruh malam hari ini. Sampai jumpa untuk semuanya. Webinar Vetafora selanjutnya untuk para peserta. Kita akan ketemu lagi dalam acara besok bersama Dr. Slamet Raharjo terkait herbal, pengobatan terapi herbal untuk sesi yang kedua. Selamat malam, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih. Ya, tadi webinarnya sudah kita saksikan. Sebetulnya nanti ada webinar-webinar lain yang selalu kami ikuti. Jadi salah satunya yang barusan kita lanjutkan. Semoga bermanfaat bagi yang menonton, dan sampai jumpa lagi di video berikutnya dari Pet Never Pet. Ya, terima kasih.